Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita, yang karena nikmatnya itulah segala sesuatu menjadi sempurna kita rasa. Kemudian sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon kepada Allah, lisan kita termasuk yang dibasahi dengan banyak zikrullah dan banyak dengan sholawat, yang dengan itu insya Allah akan banyak kebaikan yang kita peroleh. Mengingatkan kembali betapa bersyukurnya kita bisa bermajelis seperti ini. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yajluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa, tidaklah berkumpul sekelompok manusia di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya Allah kecuali kepada mereka akan datang 4 hal. Nazzalat alaihimus sakinah, yang pertama akan didatangkan rasa tentram. Tadi malam saya bertemu dengan seseorang yang sudah sepuh. Beliau mengatakan ada ibrah yang saya ambil terkait dengan hadis ini. Beliau menyampaikan, "Mas, saya kalau menikmati makanan, kalau sekali enak, 2 kali sudah mulai kurang enak, 10 kali sudah rasanya nggak karu-karuan. Tetapi tidak dengan ngaji," kata beliau. "Semakin saya bermajelis, yang saya rasakan semakin kurang, semakin nikmat, semakin merasa bodoh," kata beliau. Dan ini benar. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa di antara tanda berhasilnya sebuah majelis adalah kita merasa lebih bodoh dari sebelumnya. Rasanya ilmu itu menjadi kok sedikit sekali yang baru kita punya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan nazzalat alaihimus sakinah. Kita mendapatkan ketentraman hati itu sebagaimana yang dirasakan beliau sesepuhan yang semalam saya ketemu. Kemudian wa khosiyat humur rahmah. Kita tentu saja berharap betul kegiatan kita mendapatkan rahmat dari Allah. Dan ini kita bawa keluar dari masjid, sepanjang hari kita mendapatkan rahmat dari Allah insyaallah taala. Kemudian wahafat humul malaikah. Kita tahu di antara makhluknya Allah yang mulia adalah malaikat. Dan kita ketahui setiap majelis seperti ini min buyutillah, satu di antara rumahnya Allah, maka malaikat hadir di masjid ini meskipun ghaib, kita tidak bisa melihat, tapi Rasulullah kabarkan bahwa mereka berada di sini dan mengangkat doa-doa kita insyaallah taala. Wa dzakarohumullahu fiman indah, dan ini penghargaan yang sangat besar. Wa dzakarohumullahu fiman indah. Jazakallahu. Allah menyebutkan kita, itu loh si fulan di Masjid Jabal Nur, dia sedang bermajelis. Allah bangga. Wa dzakarohumullahu fiman indah. Maka Bapak Ibu sedaya, sekali lagi mari kita syukuri nikmat ini sungguh-sungguh. Karena tidak setiap kita diberi kesempatan seperti ini. Tidak setiap kita diberi kesempatan seperti ini. Dengan berbagai macam alasan hal, entah karena sakit, entah karena tidak sempat, atau berbagai macam hal yang lain. Dan kita ditakdir oleh Allah untuk mendapatkan 4 keutamaan ini insya Allah. Nah Bapak Ibu sedaya, insya Allah kita melanjutkan pembahasan kita terkait dengan al-udhiyah, yaitu kurban. Bahasa Arabnya al-udhiyah dari kata duha, dari kata adha, karena melaksanakannya di waktu duha. Dilaksanakan penyembelihan setelah kita sholat idul adha plus mendengarkan khutbah, maka dikatakan al-udhiyah. Kemarin insya Allah kita sudah membahas tentang sejarahnya, yang saya kira ini menjadi penting, yang jarang dibahas. Karena sesungguhnya sebuah ibadah yang paling penting pondasinya sebagaimana kita mempelajari tauhid. Semua tidak berarti ketika tauhid kita bermasalah. Maka mempelajari sejarah tentang kurban yang akan kita laksanakan sehingga kita tahu mengapa
kita melakukan kurban, kemudian mana dari bagian kurban yang diterima. Kita sudah baca kemarin surah Al-Maidah ayat ke-27. Wajlu alaihim naba abna adama bil haq. Wahai Muhammad, bacakanlah alaihim. Alaihim di situ kalau kita baca tafsirnya adalah orang-orang Yahudi. Alaihim tentang kisah dua anak Adam sebagai sebuah kisah yang benar. Jadi tafsiran dikatakan benar di situ, kemudian dikiaskan kepada kisahnya Maryam, bahwa kisah Maryam itu kisah yang benar adanya. Jadi kan bisa lihat di dalam surah Maryam surah ke-19 kalau nggak keliru ya. Itu luar biasa ya. Kemudian yang menjadi alasan adanya kurban waktu itu adalah karena ada perselisihan antara Habil dan Qabil. Maka kemudian Nabi Adam alaihissalam memerintahkan untuk berkorban sebagai penengah, mana di antara keduanya yang hujahnya diterima. Oke. Karena salah satu di antara mereka tidak rela saudaranya menikah dengan saudara kembarnya, karena yang saudara kembarnya cantik banget sementara yang satu tidak. Ini permasalahan di dunia ya. Seperti itu biasanya orang menjadi tidak rela karena merasa itu harusnya jatah saya, kenapa harus dia. Maka kemudian diletakkanlah Qabil membawa gandum yang kurang bagus, Habil membawa kambing yang paling bagus. Dan ketahuilah yang diterima adalah dari Habil, menunjukkan bahwa kurban kita besok adalah yang paling baik yang kita punya. Yang paling baik yang kita punya, yang paling optimum yang kita punya. Sekali lagi, yang diterima adalah yang paling optimum yang kita punya. Ada seorang datang ke saya, Ustaz, saya itu memelihara kambing ini diniatkan untuk kurban sudah sejak lama. Ternyata setelah gede pincang. Kita tahu nggih, satu di antara 4 yang tidak boleh disembelih untuk kurban adalah pincang. Pincang. Batas pincang itu apa? Kalau digusah bareng-bareng yang lain dia ketinggalan sendiri. Yang lain lari, dia di belakang sendiri. Itu yang nggak boleh. Tetapi kemurahan syariat Islam, masya Allah, ya. Orang yang hanya punya satu-satunya itu, optimumnya hanya itu, insya Allah diterima. Para ulama sepakat jikalau kejadiannya seperti itu, insya Allah diterima, walaupun secara fisik tidak memenuhi syarat untuk dikorbankan. Maka ini menjadi penting buat kita. Ini seiring dengan kisah dari dua anak Adam itu tadi, bahwa ternyata yang diterima oleh Allah yaitu diambil oleh api. Zaman itu syariatnya dimakan oleh api nih. Sampai zaman Bani Israel itu masih nggak kayak kita sekarang. Korban yang diterima diletakkan di lapangan, dimakan oleh api, didatangkan api dan kemudian dilahap oleh api. Nah, kemudian ada kalimat yang sangat penting yang kita pahami di ayat itu, yaitu ketika kemudian Qabil merasa nggak diterima, dia marah, la aqtulanak, saya pasti akan bunuh kamu, kata Qabil kepada Habil. Maka Habil mengatakan kalimat yang sungguh menakjubkan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Maka arti dari al-udhiyah, wahiyah, dia adalah yudbahu minan na'ami taqarruban ilallah, adalah menyembelih hewan minan na'ami, hewan ternak, taqarruban ilallah, dalam rangka untuk mendekatkan kita kepada Allah. Ini kata kuncinya. Jadi bekalnya takwa, kemudian dalam rangka taqarruban ilallah, bukan selainnya. Ini penting, bagian yang teramat penting, karena inilah nilai kurban kita di situ. Kita sudah tahu tidak ada sejarah sampai hari ini bahwa Ibrahim alaihissalam membagi-bagikan dagingnya dimakan olehnya, itu nggak ada. Adapun kemudian syariat Nabi Muhammad SAW yang akan kita pelajari nanti ini adalah ada pembagiannya. Nah, ini bagian yang penting yang mohon diinstal betul di diri kita sehingga kita korban besok sungguh-sungguh sebagaimana Habil berkorban. Kemudian sejarah berlangsung terus sampai yang sangat terkenal yang sering diulang-ulang, yaitu kisahnya Ibrahim alaihissalam, di mana itu diletakkan di surah As-Saffat mulai ayat ke-100, 101, 102. 101 Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Doanya apa? Doa yang sangat terkenal yang setiap orang tua harus melafadzkan ini. Robbi habli
minas solihin. Kalau jenengan baca tafsirnya, sebagian ahli tafsir mengatakan 80 tahun lebih Ibrahim alaihissalam mengucapkan Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau anak yang soleh, anak yang soleh, anak yang soleh. Kadang-kadang kita kan kurang sabar. Baru anak SMA kita nakal, kita sudah berhenti. Tak dongake kok kaya ngono wae yo, pecicilan terus. Ketahuilah Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solihin, sepanjang lebih dari 80 tahun. Lama apa lama nih? Umur kita aja cuma 60 nih. Lama sekali, Masya Allah. Jebul ketika sudah dikasih, di ayat 102-nya datang ujian kepada Ibrahim alaihissalam yang kita sudah sama-sama paham. Falamma balagha ma'usaya, ketika Ismail alaihissalam menginjak remaja, dalam bahasa tafsirnya sudah bisa diajak kerja bareng, begitu. Sudah bisa diajak kerja bareng. Kemudian qala, Ibrahim berkata, ya bunayya. Ya bunayya berarti wahai anak yang sangat saya sayangi. Kata-kata bunayya itu menunjukkan bahwa Ibrahim itu cinta banget sama Ismail. Innani arafil manam adbahuk. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku menyembelihmu. Ingat, ini mimpinya Nabi. Jangan kita mimpi kemudian dijadikan kayak wahyu. Kita aku ingin nyembelih kowe terus disembelih, ya bukan. Ini mimpinya Nabi. Mimpinya Nabi itu wahyu. Selainnya tidak. Dan mimpi tidak bisa jadi dalil. Bahaya sekali nih, zaman sekarang banyak wali-wali mutaakhirin yang menggunakan mimpi, dapat riwayat dari Rasulullah, kemudian membuat amalan-amalan baru. Na'udzubillah. Itu yang namanya bid'ah. Na'udzubillah. Kisah ini adalah kisahnya Nabi, bukan kisahnya wali. Innani, sesungguhnya aku arafil manam, melihat di dalam mimpiku, adbahu, menyembelihmu. Fandur matataro, tolong pikirkan menurutmu bagaimana. Berarti ini anak sudah diajak berpikir, sudah bisa diajak berpikir. Karena tadi udah bekerja, sudah bisa diajak bekerja. Maka diajak fandur matataro. Coba pikirkan menurutmu piye. Maka apa kata-kata Ismail? Ya abatif al matukmar. Abatif itu menunjukkan sama, seorang anak sangat cinta kepada bapaknya. Ya abatif al matukmar. Wahai ayahku, lakukan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sesungguhnya engkau insya Allah akan menemukanku menjadi orang yang sabar. Maka seluruh jumhur, pelajaran di antara yang paling penting dari korban yang jenengan besok adalah sebuah pengorbanan yang besar dari yang jenengan punya, optimum, kemudian menghasilkan kedua-duanya di dalam kesabaran. Coba jenengan masuk betul ke dalam konteks kisahnya gitu. Mungkin kalau kita hanya mendengar sekedar cerita di bibir itu nggak akan masuk. Tapi ketahuilah, bayangkan orang pengen punya anak bertahun-tahun nggak dikasih-kasih, setelah dikasih lah kok kon disembelih. Bayangkan dahsyatnya Allah menguji. Jadi ini sebagai pembanding Bapak Ibu Sedaya. Kalau hari ini kita merasakan sebuah tekanan hidup yang teramat sangat, ketahuilah para anbiya itu jauh lebih besar dari itu. Maka Aisyah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling berat ujiannya? Maka Rasulullah menjawab, para anbiya. Kemudian summa solihun fal amsal fal amsal fal amsal. Kemudian orang soleh di bawahnya, orang soleh di bawahnya, orang soleh di bawahnya. Makin tidak soleh, makin sedikit ujiannya. Jadi kalau jenengan di dalam hidup ini banyak ujiannya, insya Allah mudah-mudahan orang soleh. Tapi tentu saja ada ayat yang mengatakan sesungguhnya persoalan hidup kita karena dosa-dosa kita. Maka dua-duanya itu ditimbang, insya Allah. Nah, itu dua sejarah penting yang saya kira harus kita timbang-timbang ketika kita melaksanakan kurban. Nah, hari ini insya Allah kita masuk ke teknis pelaksanaannya. Saya sudah membawa beberapa catatan tentang tentang hukumnya. Hukum dari kurban al-udhiyah itu yang masyhur itu sunnah muakkadah.
tidak sampai derajat wajib. Tetapi di mazhab Hanafi dikatakan wajib. Tapi sekali lagi, pendapat 3 imam mazhab dan jumhur hanya sampai derajat sunnah muakkadah, sunnah yang ditekan. Jadi bukan hanya sekedar sunnah, ini sunnah yang ditekan. Nah Bapak Ibu sedaya, sekarang kita melihat mengapa ada mazhab yang mengatakan sampai derajat wajib. Ini hanya untuk motivasi buat kita maksudnya, bahwa ternyata ada sebagian mazhab yang mengatakan dalilnya wajib tentang terkait dengan kurban. Yang pertama, fashollili robika wanhar. Kata wanhar di situ berarti amr, perintah. Kalau perintah, hukum asalnya wajib. Ini yang dikatakan oleh yang mendukung bahwa itu wajib. Sekali lagi, yang masyhur adalah sunnah muakkadah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Man kanallahu sa'atun." Siapapun di antara orang yang sa'atun diberi kelonggaran, fala yudhi, kemudian dia tidak berkorban, fala yaqrabana musallana, kata Rasulullah, jangan dekat-dekati tempat sholatku. Berarti orang yang mampu tidak berkorban tercela maksudnya. Sampai Rasulullah mengusir, "Jo cerak-cerak karo tempat sholatku. Kalau engkau diberi kemampuan ternyata engkau tidak melaksanakan kurban." Apa batas mampunya nanti kita bahas. Dikatakan mampu seseorang secara syariat itu apa? Oh, aku ora mampu, utangku oke banget, cicilanku 15. Apa ya mampu? Nah ini dibahas nanti secara syariat. Siapa sesungguhnya yang dikatakan mampu. Kemudian di antara yang mewajibkan adalah mengambil dalil surah Al-Hajj ayat ke-34. Wali kuli umatin ja'alna mansakan. Kepada setiap masing-masing umat dijadikan untuk mereka mansakan, yaitu sembelihan. Maka ini menjadi dalil wajibnya udhiyah bagi yang meyakini itu wajib. Tapi sekali lagi, yang masyhur adalah sunnah muakkadah. Mengapa menjadi sunnah muakkadah? Di antara dalilnya adalah Rasulullah bersabda. Ini juga jangan perhatikan yang sudah mau korban ini per tanggal 1, idza ra'aitum hilal dzulhijjah. Jikalau engkau sudah melihat hilal dzulhijjah, masuk tanggal 1 dzulhijjah maksudnya, wa arada ahadukum ayudhi, kemudian di antara panjenengan ada yang berkehendak, ada yang ingin untuk berkorban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, jangan potong rambut dan kuku. Nah, di dalam dalil ini kata kuncinya adalah wa arada ahadukum. Jikalau kalian menghendaki, ini kan bagian bukan wajib. Namanya kalau menghendaki, kalau nggak menghendaki ya tidak. Ini menjadi dalil sunnahnya al-udhiyah. Saya sampaikan dalil seperti ini harapannya masing-masing punya kekuatan hati ketika melaksanakan. Oh, kalau derajat wajib saya dalilnya ini, derajat sunnah saya dalilnya ini. Yang ujung-ujungnya adalah melaksanakan. Kemudian Abu Bakar dan Umar pernah tidak melakukan selama 2 tahun. Ingin menunjukkan bahwa khawatir dikira wajib. Kita tahu tidak mungkin kalau Umar dan Abu Bakar meninggalkan sunnah. Karena di antara sunnah yang kita ikuti adalah sunnahnya mereka. Maka ketika Abu Bakar dan Umar ajma'in tidak melakukan, ingin menunjukkan bahwa hukumnya tidak sampai derajat wajib. Kemudian Rasulullah juga bersabda, ini yang menjadi penguat, yang saya kira paling kuat, salah satu hunna alayya faraid. Ada 3 yang bagi saya wajib. Walakum tatawu, sementara untukmu adalah tatawu. Tatawu itu apa? Sunnah. Hanya sampai derajat sunnah, yaitu al-witr, yaitu salat witir, kemudian wan nahru, yaitu al-udhiyah, yaitu berkorban, dan wassalatu duha. Jadi 3 ini bagi Rasulullah wajib. Salat witir, berkorban, kemudian salat duha bagi Rasulullah wajib. Bagi kita sunnah. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu Sedaya, kalau ada informasi seperti ini, sekuat mungkin jangan tinggalkan ini. Sekuat mungkin jangan tinggalkan, karena bagi Rasulullah wajib. Bagi kita sunnah. Berarti ini sunnah yang sangat penting. Makanya sholat duha termasuk yang jangan ditinggal. Kita memberikan sedekah kepada sendiri-sendiri kita dengan 2 rakaat minimal sholat
duha. Ketahuilah setiap sendi-sendi kita harus disedekahi, dan sedekahnya kata Rasulullah diantaranya dengan 2 rakaat sholat duha. Bayangkan kalau 360 sendi kita harus sedekahi 1 juta, 1 juta, 1 juta, 360 juta. Betapa syariat ini masya Allah ya, diringankan. Ya. Nah, itu hukumnya. Jadi kita pahami ya, sebagiannya mengatakan wajib dalilnya itu, sebagiannya mengatakan sunnah dalilnya ini. Tapi yang jumhur mengatakan adalah yang sunnah lebih kuat. Ya. Nah, di sini ada dua khilaf di antara para ulama, ya. Khususnya di mazhab Syafi'i, beliau mengatakan sunnahnya itu dibagi menjadi 2. Ya. Meskipun saya termasuk yang tidak mengambil pendapat ini, tapi perlu saya sampaikan sebagai ilmu. Ya. Sunnah ainiyah dan sunnah kifayah. Sunnah ainiyah bagaimana? Seperti halnya dengan sholat jenazah. Mensolatkan orang jenazah itu sunnah kifayah. Kalau sudah ada orang yang melakukan, gugur kewajiban kita. Gini bang? Pertanyaannya sekarang, saya dapat nggak pahala kalau saya nggak sholat? Tidak kan? Berarti yang dapat pahala yang melakukan. Nah ini jadi khilaf di sini. Kenapa? Karena ini sunnah ainiyah, berarti yang mendapatkan pahala adalah yang melakukan. Padahal ada hadis lain yang mengatakan bahwa kurban itu untuk dirinya, wa an ahli baitihi, anhu untuk dirinya, wa an ahli baitihi, dan untuk keluarganya. Pendapat yang di mazhab Hambali mengatakan yang keluarganya ini pun dapat pahala. Kalau berdasarkan mazhab Syafi'i, sunnah kifayah hanya tidak tertuntut lagi untuk tidak melakukan, nggak dapat pahalanya. Tapi saya termasuk yang meyakini bahwa baik yang melaksanakan korbannya maupun keluarga yang dilibatkan dapat pahalanya, karena lebih kuat dalilnya insya Allah. Sekali lagi itu hanya untuk pengetahuan. Yang dari dalil itu sesungguhnya poinnya adalah jangan sampai satu keluarga itu nggak ada yang korban, itu maksudnya. Makanya masjid menghitung di sini ada berapa kakak, mana yang mampu, maka minimal jumlah korban itu sama dengan jumlah kakak yang mampu. Mampu berdasarkan syariat yang akan kita bahas. Mampunya berdasarkan syariat, bukan mampu ngukur dewi aku ora mampu kok. Ya, mampunya berdasarkan syariat. Kemudian siapa yang dianggap mampu? Siapa yang dianggap mampu? Yang mampu adalah satu, orang yang mempunyai uang yang cukup untuk membeli hewan kurban dan mempunyai uang yang cukup untuk bertahan 4 hari makan dia beserta keluarganya. Tanggal 10, 11, 12, 13. Hari nahar dan hari tasrik. Seseorang yang punya bekal makanan untuk 4 hari ini dan punya sisa uang untuk membeli hewan kurban, maka itulah orang yang dianggap mampu. Bahkan saking pentingnya korban, hutang pun diizinkan. Ini dalil ini menjadikan arisan korban menjadi boleh. Kalau nggak ada dalil tentang hutang, arisan korban nggak boleh. Karena status arisan adalah ada sekian orang, kemudian yang 4 melaksanakan, berarti yang 4 pinjam kepada yang lain. Syaratnya hutang kurban itu ada jelas pengembaliannya. Contoh, jenengan punya gaji, tanggal sekian, ternyata pada saat menjelang kurban jenengan tidak punya cukup uang, tapi nanti tanggal sekian saya punya uang, maka termasuk yang dibolehkan berhutang. Saking pentingnya kurban. Jadi sekali lagi, yang mampu adalah orang yang punya kecukupan tanggal 10, 11, 12, 13 plus punya sisa uang untuk berkorban. Pertanyaannya sekarang, sisa uang untuk berkorban itu berapa? Kan itu, sehingga kita dianggap mampu. Katakanlah jenengan kebutuhannya sehari 500.000, berarti kalau 4 hari 2 juta. Kemudian ternyata jenengan punya uang 3 juta, sisa 1 juta. Pertanyaannya, yang 1 juta ini termasuk dianggap mampu atau tidak? Maka Ummu Kursin menyampaikan bahwa seseorang boleh al-udhiyah, boleh berkorban dengan bada'a. Bada'a itu domba yang umurnya 6 sampai 7 bulan. Itu dibolehkan. Pertanyaannya sekarang, berapa harganya itu? 800.000, 900.000? Artinya kalau kita punya uang 1 juta masih dianggap mampu kalau ukuran minimal. Maka Bapak Ibu sedaya,
Sejak saya ceramah seperti ini di tempat saya banyak yang melaksanakan kurban dengan wedhus gembel. Kalau di tempat Cilacap kan aib wedhus gembel dikorbankan. Wedhus gembel kok dikorbankan elemen gitu. Tapi sekarang alhamdulillah paham. Kemudian boleh betina. Dalilnya boleh betina adalah diambil dari dalil akikoh. Akikoh itu khulu gulamin rohinatun bi akikotihi. Setiap orang yang lahir, anak yang lahir terjadi dengan akikohnya. Tudbahu anhu yauma sabihi. Disembelih untuk dia yauma sabihi, di hari ketujuhnya. Wa yukhlaqu wa yusama. Kemudian dipotong rambutnya, kemudian dipotong diberi nama. Kemudian di akhir hadis dikatakan tidak masalah jantan atau betina. Maka karena hukum akikoh bisa dikias ke hukum kurban, maka bolehnya kita menyembelih kurban dengan betina. Berarti ukuran mampu seseorang punya uang pada saat 10, 11, 12, 13 tidak sampai kekurangan, kemudian punya sejumlah uang untuk membeli domba. Bada'a itu berarti di bawah musinah. Musinah itu yang udah poel, berarti ini belum poel. Meskipun katanya sekarang banyak diakali, belum poel di poel kayak. Saya diberitahu sama penjual, hati-hati loh, Ustaz, di sini tuh ada yang di poel kayak katanya. Subhanallah. Ini yang hal penghuni neraka jahanam seperti itu. Jadi musinah itu yang udah poel. Nah ini bada'a. Bada'a itu di bawahnya musinah, belum poel, umur 6-7 bulan. Maka sekitar plus minus harga 1 juta. Berarti kalau jenengan termasuk yang punya kemampuan itu terancam hadis yang tadi. Man kanallahu sa'atun fala yudhi. Barang siapa yang mendapatkan kelonggaran, kemampuan, kemudian tidak berkorban, fala yaqrabana musolana. Jangan dekat-dekati musolaku. Saking pentingnya korban. Masya Allah. Nah itu terkait dengan siapa yang mampu. Kemudian syarat. Syarat tentu saja Islam. Ini waktu Jumatan sudah saya sampaikan secara sekilas. Berarti non muslim boleh enggak? Tidak boleh. Apakah syarat ini penting? Penting. Karena sekali lagi di tempat saya tinggal itu banyak pabrik-pabrik, Pak. Yang pabrik-pabrik itu sering kasih mangkokan, pagar mangkokan, tahu nggih pagar mangkokan? Bahasa Cilacap itu pagar mangkokan. Pagar mangkokan itu pagar supaya nggak diganggu intinya. Nek dia apian ora diganggu, paham nggih? Makanya istilahnya pagar mangkokan. Pagar mangkokannya diantara adalah mereka kalau korban ya ikut ngasih. Bagus barangnya. Nah itu tidak terhitung korban baginya. Nanti disembelih atas nama kaum muslimin. Biasanya ke takmir masjidnya atau ke karyawan pabrik itu. Dan itu biasanya yang digunakan untuk panitia loh di sana. Digunakan untuk panitia. Memang ada satu yang digunakan untuk panitia, tidak dikorbankan. Kemudian orang yang merdeka saya kira sekarang semuanya orang yang balik. Berarti anak-anak tidak terkategorikan menjadi syarat untuk berkorban, berakal. Berarti wong edan enggak bisa. Kemudian mampu yang tadi itu. Kemudian kapan waktu penyembelihan kita sudah sama-sama tahu, yaitu waktu duha. Berarti setelah sholat dan khutbah. Dilakukan sebelum itu terhitung sebagai sedekah biasa. Apalagi kalau nyicil malam harinya, bisa seorang repot wengi-wengi tak sembelih, itu tidak terhitung sebagai al-udhiyah. Kemudian bagaimana melaksanakan penyembelihan di malam hari? Hukumnya makruh. Meskipun saya kira di sini tidak dilakukan, insya Allah. Kemudian hewan yang disembelih, sudah paham nggih? Unta, di sini nggak ada nggih. Sapi atau lembu atau kerbau, apa bedanya itu? Sapi, lembu, kerbau, jangan lebih paham. Masalah pemilihan hewan-hewan saya kira lebih paham. Kemudian kambing atau domba. Keutamaan itu berdasarkan urutan private dan jumlah daging. Ini harus paham ini. Berarti sekarang kambing satu dengan sapi bertujuh, utama mana? Utama kambing satu. Kalau dilihat dari sisi keutamaannya. Tetapi sekali lagi, zaman sekarang kan mungkin orang lebih banyak suka daging sapi karena tidak perengus katanya. Meskipun kambing juga kalau nyembelihnya benar nggak perengus juga katanya. Tetapi kalau dikaitkan dengan afdoliyahnya, afdolnya adalah unta dewean, sapi dewean, kambing dewean,
kemudian yang urunan. Paham ya? Onta dhewean, sapi dhewean, kambing dhewean, kemudian yang urunan. Maksudnya sapi urunan wong pitu, unta urunan gitu. Itu yang lebih utama terkait dengan private dan jumlah dagingnya. Maka betina dan jantan tidak masalah. Meskipun dalam hadisnya dikatakan jantan itu lebih enak dagingnya. Menurut hadis saya juga tidak paham sepenuhnya itu. Tapi bahasa hadisnya begitu. Kemudian batasan jumlah orang yang diikutkan. Seorang ayah menyembelih anhu wa an ahli baitihi, dan untuk seluruh anggota keluargaku. Siapa yang menjadi anggota keluarga adalah orang yang ditanggung, dan orang yang satu rumah, kerabat yang ditanggung dan satu rumah. Sekarang kalau anak sudah mandiri, sudah punya istri sendiri, apakah termasuk? Tidak termasuk. Dia harus kurban sendiri. Dalilnya adalah naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ama Hudaybiyah. Kami dulu pernah menyembelih bersama Rasulullah SAW di Hudaybiyah, di tahun Hudaybiyah. Al-badanah an sab'atin wal baqarah an sab'atin. Untuk unta untuk 7 orang, untuk baqarah atau sapi 7 orang, dan dikatakan anhu wa an ahli baitihi. Jadi sekali lagi, kurban itu adalah ibadah keluarga. Ini penting jenengan pahami. Kenapa? Kalau enggak begini Pak, kalau enggak paham. Tahun ini bapak, tahun ini ibu, tahun besok anak pertama, anak kedua, anak ketiga, wis rampung, wis ora kurban. Paham? Makanya ini dikatakan sebagai keluarga apa? Berulang. Ketahuilah, ibadah yang mukoyat dengan waktu, mukoyat itu terikat dengan waktu, ada yang tahunan. Contohnya adalah diantaranya adalah kurban. Tahunan, bukan seumur hidup sekali. Ada yang bulanan. Apa? Bulanan apa yang bulanan? Puasa Ayyamul Bid, itu kan bulanan. Kemudian mingguan sholat Jumat, harian sholat 5 waktu. Ini termasuk yang tahunan, berulang. Inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Sholatnya Id itu setahun sekali, berarti nyembelihnya juga setahun sekali, itu maksudnya. Nah, makanya dikatakan ini adalah ibadah keluarga. Jangan sampai seperti tadi, tahun ini bapaknya, ibunya, anaknya rampung, wis korban, wis kabeh, wis korban kabeh, bar kuwi libur sampai mati. Nah, ini masalah, karena ini adalah ibadah tahunan. Jadi batasan jumlah orang yang diikutkan an ahli baitihinya adalah orang-orang yang masih ditanggung dan masih satu atap. Jadi meskipun anak kalau sudah nggak satu atap, dia sudah punya keluarga sendiri, maka dia tidak termasuk yang diikutkan. Kemudian 4 hewan yang tidak boleh dikorbankan. Yang pertama, al-maridu al-bayin mariduha. Hewan yang sakit, yang jelas sakitnya. Ini penting Pak, ini bagian ini. Jenengan beli hewan, kemudian kan ada jeda itu, gimana? Antara jenengan beli sampai penyembelihan ada jeda enggak? Biasanya kalau di tempat saya itu setengah bulan sebelumnya. Maka setengah bulan itu menjadi tanggung jawab siapa? Menjadi tanggung jawab pekurban untuk memelihara agar jangan sampai sakit. Sekarang pertanyaannya, kalau ternyata kok kita sudah pesan ke penjual, bagus, ternyata ketika dikirim kakinya pincang. Nah sekarang ditanya, pincangnya karena apa? Kalau kejadiannya karena kecerobohan dari pengirim, itu kita masih diampuni, nggak harus ganti. Tapi kalau kecerobohan itu sudah hadir di depan kita, kemudian dia jadi pincang karena nggak kita rawat, harus diganti. Ini pentingnya esensi kita mengetahui 4 jenis yang nggak boleh dikorbankan. Yang kedua adalah salah satu matanya buta. Perkecualian yang tadi kalau memang punyanya hanya itu, minggu nemungkui, ya itu terpaksa harus dilakukan. Tapi kalau kita bisa memilih, maka nggak boleh yang buta satu matanya. Kemudian menderita penyakit, al-maridu al-bayin mariduha. Penyakit yang benar-benar sakitnya. Maksudnya begini Pak,
Kambing kan nggak bisa ngomong kalau dia tuh demam, ya nggak? Padahal dia demam. Maka yang menentukan demam atau tidak tuh ahlinya maksudnya. Al-maridu al-bayin maridua, bener-bener sakitnya. Al-auro al-bayin araduha, yang bener-bener butanya, ya kan? Yang tahu kan dokter itu, bukan kambingnya. Kambingnya nggak bisa mengatakan. Aku kirain tuh delok siji kan ora iso. Yang mengatakan adalah ahlinya. Kemudian kurus sampai tidak terlihat sumsumnya. Wong ngekek kok kering banget, niku mboten angsal. Jadi itu 4 yang tidak boleh. Kemudian doa penyembelihan, saya kira ini tugasnya penyembelih, tidak saya bahas. Saya hanya ingin menyampaikan kata-kata hada minka walaka. Ini darimu ya Allah dan untukmu, menunjukkan bahwa rezeki yang kita keluarkan ini ya dari Allah. Kita harus sadar betul, ini bukan milik kita. Jangan seperti Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya hartaku ada ilmin indi, karena saya punya ilmu, karena saya pinter, karena saya hebat, karena saya S3, karena saya dokter, maka saya punya uang. Itu Qarun itu. Innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya hartaku ini karena ilmuku, hebatku, pinterku. Na'udzubillah. Maka hati-hati, ini banyak pelajaran yang kita ambil dari kurban. Kemudian bolehkah kita makan dagingnya? Surah Al-Hajj ayat ke-25. Fakulu minha, makanlah sebagian. Kemudian sebagian diberikan kepada al-qani'ah wal mu'tar, orang yang sengsara dan orang yang fakir. Bagaimana pembagiannya? Hukum asalnya seluruh dari bagian hewan kurban adalah milik pekurban. Sekali lagi, ini penting. Hukum asal dari seluruh bagian dari kurban itu milik pekurban. Berarti yang boleh membagi siapa? Pekurban. Pertanyaannya sekarang, kenapa yang membagi harus panitia? Karena nggak sempet, nggak bisa nyembelih sendiri, nggak bisa ngurus sendiri, maka muncullah panitia. Awalnya dulu nggak ada panitia. Zaman Rasulullah semua orang nyembelih sendiri. Maka kalau ditanya afdolnya yang nyembelih siapa? Sendiri yang afdol. Kalau jangan bisa, lakukan sendiri. Tetapi kalau nggak bisa, maka dilakukan oleh orang lain. Nah, dalam hal ini maka yang berhak membagi itu adalah pekurban. Aturan syariat mengatakan minimal 1/3 untuk fakir miskin. Saya katakan ada batas minimal, bukan hanya 1/3 untuk fakir miskin, tapi minimal 1/3 untuk fakir miskin. Lebih banyak lebih baik. 1/3 dihadiahkan, boleh orang kaya, boleh orang non muslim, termasuk boleh panitia, boleh jagal, ini masuk ke sini. Kemudian kalau jagalnya fakir miskin, panitianya fakir miskin, boleh dikasih, dapat bagian. Yang tidak boleh adalah mereka mendapatkan upah dari bagian hewan kurban itu. Saya kasih daging ini sebagai upah buat jenengan, itu nggak boleh. Itu namanya manba'a jilda. Barang siapa yang menjual kulit atau tanduk atau bagian yang lain, fala udhiyatalahu, maka dianggap orang itu tidak berkorban. Jadi biaya operasional itu harus tersendiri. Jenengan setor 3 juta, yang untuk operasional bayar jagal. Kalau panitia dibayar, maka harus dari uang yang lain. Meskipun kebanyakan tentu saja panitia biasanya kerja sosial. Apa bedanya upah dengan hadiah? Upah itu wajib ada hasil kerja. Hadiah boleh ada, boleh tidak. Saya dipahami ya? Kan barangnya sama-sama uang 100.000 misalnya, sama-sama daging, paham ya? Tapi kalau hadiah itu tidak harus hukumnya, dan akadnya adalah hadiah karena masuk ke 1/3 pembagian. Kemudian maksimal 1/3 untuk pekurban. Apa kata-katanya? Maksimal 1/3 untuk lebih sedikit lebih bagus. Sangat dipahami ya? Sangat dipahami bukan? Sangat ya? Jadi yang tidak boleh adalah menjual kulit, kepala atau apapun bagiannya, termasuk dagingnya misalnya, untuk keperluan kembali ke pekorban. Terkait dengan pertanyaan minggu lalu ya, dari jamaah. Sekarang apakah boleh hasil penjualan kulit untuk TPA? Saya sudah tanyakan ini ya, ke para asatid. Ya. Kembali ke hadis ini. Ya. Bagian untuk hadiah itu bisa masuk ke lembaga sosial. Nah, maka TPA meskipun underbownya masjid, sepanjang itu adalah lembaga sosial, tidak dianggap kembali manfaatnya ke pekorban. Saya dipahami? Berarti boleh.
Yang tidak boleh itu menjual bagian dimanfaatkan langsung oleh pekurban. Contoh, saya jual sebagian dagingnya untuk keperluan saya atau untuk bayar jagal, untuk bayar panitia, itu yang dianggap tidak melaksanakan korban. Mudah-mudahan menjawab ya, yang menjadi kegusaran kemarin. Ini insya Allah dalilnya sudah saya tanyakan ke beberapa asatid ya, dan kembali ke dalil itu. Jadi sepanjang itu adalah lembaga sosial, maka diizinkan. Kemudian, apakah yang belum akikoh boleh berkorban? Pertanyaan ini sering muncul. Jawabannya adalah boleh. Tidak ada hubungan akikoh dengan korban. Karena akikoh adalah sunnah mu'akadah buat siapa? Buat bapaknya. Yang punya sunnah mu'akadah atas saya Wahid terhadap akikoh adalah bapak saya. Kalau bapak saya sudah lewat nggak akikoh, ya sudah lewat. Madzhab Syafi'i boleh ada yang mengatakan boleh mengakikui diri sendiri. Tapi jikalau bertemu akikoh dengan korban, kurban. Paham ya? Jadi sekali lagi, bagi yang belum akikoh, aku tua banget saya ketahuan jarin nih, belum akikoh, tetap berkorban karena kurban adalah sunnah mu'akadah buat orang tua kita dan mukoyat dengan waktu 7, 14, 12 itu lewat ya sudah, berarti wong ora mampu tenan pada waktu itu orang tua kita atau belum hadir pengetahuan. Kemudian menyembelih untuk orang lain bolehkah? Jawabannya boleh. Ini waktunya mepet, nggak saya sebutkan dalil lengkapnya. Intinya boleh. Kemudian menyembelih untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Saya mau menyembelih berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Bolehkah? Ini 4 madzhab berbeda pendapat. 1. Madzhab Syafi'i mutlak tidak boleh kalau tidak ada wasiat. Nek ben orang tua kita tidak mengatakan nek saya meninggal tolong dikorban, maka menurut madzhab Syafi'i tidak boleh dikorbankan. Menurut madzhab Maliki makruh jikalau tidak ada wasiat. Kemudian menurut madzhab Hambali, ini yang paling longgar, entuk walaupun tidak ada wasiat dagingnya boleh dibagi. Itu madzhab Hambali. Madzhab Hanafi entuk ning dagingnya dibagikan semua, nggak boleh diambil keluarganya. Jadi yang paling longgar madzhab siapa? Hambali. Entuk yo entuk dibagi, entuk dipangan, monggo. Jadi masing-masing ada dalilnya, sama-sama diakui oleh para ulama. Maka kalau jenengan mau berbakti kepada orang tua, lakukan. Kita sudah punya dalilnya. Kemudian sekali lagi, panitia asalnya adalah kerja sosial. Kerja sosial. Jangan sampai di masjid sini ternyata biaya untuk panitia tuh 40 juta. Kurbannya stres nanti. Penurunan meneh. Karena itu nggak boleh diambil dari yang lain. Kemudian sekali lagi tidak boleh untuk upah. Sekarang berkembang zaman, terjadilah bencana. Saya mau, daripada saya kurban, orang juga nggak butuh daging, saya pada waktu kurban akan sedekah senilai kurban. Misalnya saya kurban 3 juta, untuk tsunami aja lah 3 juta. Maka para ulama menyebutkan ini keliru. Tetap afdolnya kurban dengan udhiyah, dengan bahimatil an'am, dengan hewan ternak. Tidak boleh diganti dengan selain itu. Ini kan terberkembang. Liberal sekarang di TV banyak. Wah, ngapain? Sampai haji aja mau dipindahin kemana katanya. Ngapain ngasih devisa ke Arab Saudi gitu kan? Tahu kan ya? Di YouTube banyak banget itu. Orang karo Quran wong wis diamui sih koyo ngene meneh. Barusan kemarin membuat statement yang semisal itu. Kemudian sekali lagi, pembagian asalnya adalah seperti tadi, sepertiga dengan minimal dan maksimalnya diperhitungkan. Nah, saya kira itu yang disampaikan untuk terkait dengan teknis kurban. Sudah jam 6 kurang 7 menit. Kalau ada pertanyaan, monggo 1, 2. Monggo Pak. Saya kira itu untuk pagi ini. Mudah-mudahan bisa untuk sama korban dan semoga diterima oleh Allah sebagaimana Habil berkorban diterima oleh Allah. Kita pun mudah-mudahan demikian. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.